Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama kali saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan sudah pimpin perjalanan kami, ya, dari Jakarta sampai di Bali dengan tidak kurang suatu apapun, ya. Kami bersama dengan anak-anak, ya, rencananya memang liburan, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau melihat sepatu saya ini, ya, jadi mohon dimaklumi, ya. Jadi cuma pakai sepatu cat saja, ya. Yang penting hati kita, ya, untuk senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya akan memperkenalkan nama saya, yang mungkin kalau ketemu di jalan, ya, walaupun pakai masker, ya, mungkin masih bisa dikenalin, ya. Nama saya Lina Megawati, ya, tapi ada nama keluarga, nama fam, yaitu Talu Mikir dari suami saya, ya. Tadi pagi sudah sesi yang pertama suami saya, ya. Saya punya anak 3. Yang pertama sudah menikah, yang kedua sudah menikah, dan tinggal yang bungsu sudah kelas 3 SMA. Saya punya cucu 2 dan sebentar lagi 3, ya, cucu saya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, ya. Dari hari apa ya kita, Ibu Gembala, ya? Hari Kamis, ya. Ya. Terima kasih juga buat Ibu Gembala, ya. Tanpa sengaja, ya, ketemu, ya. Padahal saya di lorong sini, ya. Sebenarnya saya nggak mau ke toilet, ya, waktu di mall, ya. Tapi tiba-tiba setelah anak-anak udah belanja, katanya, "Mami, kita mau makan es krim," katanya. Oke lah, saya pamit, ya, mau pipis dulu. Tiba-tiba saya jalan, Ibu Gembala, "Lihat, ya, hei," katanya gitu, ya. Jadi memang tanpa sengaja, tetapi saya percaya ini adalah berkat dari Tuhan, ya, bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan, ya, ingin, ya, saya pribadi untuk membagikan firman Tuhan. Amin. Ya, boleh memberkati, ya, setiap saya dan saudara untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Ibu Gembala, ya, dan seluruh sidang jemaat yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Dan suami sekarang ini juga ibadah di GPDI di Kuta, ya. Saya ini pertama kali, ya, bisa membagikan firman Tuhan walaupun pakai Alkitab, ya. Udah canggih jadi pakai Alkitab bukan Alkitab, ya. Tapi firman Tuhannya tetap yes dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya, ya. Jadi ini masih saudara dengan Ibu Megawati. Karena ada Megawatinya jadi suka digodain, ya, seperti itu, ya. Dan kami melayani di GPDI Taman Palem Lestari, nggak jauh juga dari bandara. Jadi almarhum, ya, Bapak Gembala, jadi kalau ke Jakarta suka mampir. Jadi kalau nggak mampir, wah, ya, jadi udah telepon, ya, jadi harus mampir dan harus melayani di tempat kami juga, ya. Dan saya juga apa ya, dibilang murid, ya. Jadi dulu saya ini pemuda remaja. Nah, Bapak Gembala waktu itu jadi pengerja, ya, di GPDI Palmerah, ya. Puji Tuhan, langsung saja kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini adalah kemenangan dalam Kristus, ya. Hari-hari ini, ya, rasanya tidak nyaman toh, ya, kita pakai masker, napas kayaknya nyesek, ya. Tapi ini, ya, demi kesehatan, jadi kita wajib pakai protokol kesehatan, ya. Saya agak jauh, ya, dari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya lepas, ya, supaya kedengaran, ya, suara saya baik di YouTube atau di Zoom, ya. Halo, ya, shalom, ya, yang di Zoom, ya, baik yang di rumah, ya, kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Yang nyaman itu kalau kita bernapas di mana?
Di mana? Ayo. Di rumah kita masing-masing ya. Nggak perlu ya tutup masker ya, karena di rumah itu adalah nyaman ya. Kita bernapas nyaman, enak ya. Makanya kita harus juga banyak-banyak berdoa supaya ya berlalu ya, berakhir itu pandemi. Percaya? Amin. Ya, kita sebagai orang percaya wajib ya kita berdoa. Kita buka di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, Tuhan ya memberikan kita kekuatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ya pernah ya menghadapi ya pencobaan ya, pergumulan ya, mungkin begitu berat ya. Tapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi ya pergumulan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Kalau kita bersungut-sungut, kita berdoa setengah-setengah ya, mau nggak kalau dikasih baju setengah? Mau? Ya, mungkin kalau di sini banyak yang pakai bajunya yang bolong-bolong ya, mungkin ya namanya di Bali ya, di pantai ya, kayaknya kekurangan baju, bahan ya, mungkin bahan ya, atau mungkin lagi tren ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tentunya ya menempatkan diri kita ya sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan. Harus full power. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Loh, saya sudah berdoa, tapi kok belum ada jawaban. Tuhan katakan, tunggu, sabar. Nanti Jo, ya. Tuhan akan memberikan ya jawaban yang luar biasa buat saya dan saudara. Ya, apakah kita sebagai anak Tuhan ya mungkin nggak ada pencobaan? Mungkinkah? Semua kita yang masih hidup, kita menghadapi tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan. Tapi percaya ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Amin. Ya, oh enak aja, kayak hamba Tuhan sih ngomong enak aja ya. Dia dekat sama Tuhan ya, Tuhan langsung jawab. Tidak, Ibu Saudara ya. Kita semua sama. Amin. Kita semua sama diberikan ya jawaban dari Tuhan itu sama. Asalkan kita tetap percaya dengan sepenuh hati saat kita menghadapi pergumulan, sehingga saya dan saudara bisa keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Amin. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca ya pada kesempatan hari ini ya, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Apa saja ya? Yang pertama, lihat di dalam firman Tuhan ya. Yang pertama, jangan takut. Ya. Mengapa jangan takut? Karena Tuhan Yesus pasti menolong saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Jangan takut di saat menghadapi pencobaan. Tadi sesi pertama Bapak Gembala suami saya tadi katakan akan mendengarkan kesaksian bagaimana kami menghadapi pencobaan yang luar biasa ya. Mungkin ada orang-orang yang menghakimi, oh dia ada dosa, oh dia begini. Jangan Bapak Ibu Saudara ya.
jangan menghakimi seseorang, ya. Karena apa yang kita pakai, ukuran yang kita menghakimi orang, itu yang akan dipakai, ya. Jadi jangan pernah, ya. Dikatakan firman Tuhan, jangan takut, ya. Mungkin secara manusia saat itu sebagai hamba Tuhan juga namanya daging, ya, pasti ada takut. Tapi ada firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut, saya akan menolong, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak saya, ya, tiba-tiba dia baru lulus SMA, yang anak kedua. Tiba-tiba giginya berdarah. Giginya itu penuh dengan darah. Saat itu saya mau komsel, ya. Saya katakan, oh, gigi kamu berdarah begitu, mending kamu ke dokter gigi. Saya masih ngomong begitu, ya, ke dokter gigi aja. Enggak lah, Mi, aku mau ikut komsel. Ya, dengan iman dia bilang, saya mau ikut komsel. Oke, ikut komsel. Tapi di komsel, ya, sementara, ya, dedinya lagi menyampaikan firman Tuhan, itu darah ngucur terus. Akhirnya pokoknya bilang, pulang aja kamu, ya, pulang, nanti diantar ke dokter. Begitu pulang, ya, diantarlah ke dokter. Sampai di dokter, dokternya bilang dia sakit ITP. Ibu nggak perlu bawa ke rumah sakit, ya. Ini saya kasih obat, ya. Besok ibu cek darah. Oke. Tengah malam, ya, itu bantal, ya, penuh dengan darah. Padahal sudah minum obat. Khawatir nggak? Secara manusia khawatir nggak? Takut nggak? Tentu takut dan khawatir. Bohong kalau tidak takut atau tidak khawatir. Tapi kita punya Yesus, ya. Kita datang nih kepada Yesus, berdoa, ya. Malam itu, ya, kami sebagai hamba Tuhan berlutut berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, ya. Waktu lagi berdoa, ya, dia kembali bisa tidur, ya, darahnya berhenti, kembali bisa tidur. Saya tunggu sampai esok hari, ya. Dan puji Tuhan, bangun tidur memang benar berhenti, ya, yang di bantal itu, ya, berhenti. Tapi dia minta badannya nggak panas, ya, nggak inilah, nggak lemes gitu, masih kuat. Saya antar dia ke rumah sakit, ya. Di tengah jalan dia masih minta nasi tim, makan nasi tim penuh, keluar lagi darahnya, ya. Mami, aku mah ini sakit gigi, katanya, nggak perlu dibawa ke rumah sakit dicek darahnya. Pergilah, nggak apa-apa, aku kuat kok. Sampai di rumah sakit, kami kasih surat pengantar ke lab, ya, dicek labnya, dia punya trombosit hanya 1000. Bapak, Ibu, Saudara, ya, 1000. Normalnya 150 sampai 450 ribu. Itu normal tidak? Itu tidak normal, hanya 1000, ya. Dokternya bilang begini, Bu, anak ibu harus masuk ruang ICU. Hah? Buat apa? Saya bilang, itu kan 1000 trombositnya. Karena saya kurang paham, kurang tahu, ya, harusnya 150 ribu, yang saya baca 150 ribu, 150 aja gitu loh, ya. Saya ngotot sama dokternya, dok, itu yang apa, ini kan 1000, nah ini kan 150, kan banyak kan 1000. Saya masih bilang begitu, Bu, baca ibu, ini 150 ribu. Oh, emang kenapa dok? Emang harus dimasukin harus di ruang ICU? Ya harus dong, Bu, katanya. Kalau anak ibu ini masih hidup, ya, ini karena, ya, Tuhan. Karena Tuhan, barusan tuh di sebelah 7.000 sudah meninggal, sudah pergi, Bu. Ah, masa sih? Saya masih bilang begitu, masa sih? Ya, ibu wajib taruh uang 10 juta untuk deposit, ya. Saya nggak bawa uang, saya nggak punya uang segitu. Saya masih bilang begitu pada saat itu, ya. Saya tinggalin KTP. Saya bilang, ruangan ICU masukin anak saya cuma punya KTP. Nanti saya telepon sama jemaat dan suami, ya, babynya, telepon. Waktu itu saya dengan pacarnya, ya, waktu itu saya pergi. Setelah itu,
ya secara manusia tuh udah gemeteran, takut karena di sebelah katanya 7.000 udah meninggal. Ibu kalau nggak percaya ke kamar mayat katanya, ya. Jadi langsung deg-degan juga gitu. Udah langsung harus dipasang kateter ya. Aduh, saya memang di situ rasa takut. Tapi yang satu ya saya ingat itu ya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya katakan seperti itu ya. Ngeri ya, 1000. Seperti saat inilah corona ya, ngeri gitu ya. Tapi kita punya Tuhan, tentu kita selalu berdoa dan berhikmat tentunya ya. Singkat cerita, dia masuk di ruang ICU, harus ditransfusi. Transfusi trombosit ya. Mesti dibersihin dulu dari PMI ya, untuk dicocokkan, disesuaikan. Ditransfusi 10 kantong. Setelah masuk, tinggal yang masih ada sisa 2 kantong, terjadi alergi ya, terjadi alergi, semua kulitnya merah-merah dan sakit, dia menjerit-jerit ya. Yang tadinya kelihatan sehat ya, trombosit hanya 1000 ya, jadi dia udah nggak kuat ya, ditransfusi, akhirnya di stop ya, sisa 2 kantong di stop ya, nanti diulang lagi, dicoba, akhirnya masuk ya, tapi trombositnya tidak naik, masih tetap 1000. Esok hari ya, dia naik menjadi 2000. Berarti masih jauh banget ya, nunggu sampai 150.000 ya, cuma naik 2000. Dokternya kita tanya, sakit apa? Ya karena dari dokter umum kan bilang ATP. Dokter yang udah masuk di rumah sakit ini ya, saya tanya, sakit apa dok? Ini mix ya. Saya waktu itu kan nggak tahu kalau kita itu, kalau di Indonesia itu ITP, nanti bisa dicek di Google. Apa itu sakit ITP? Itu gangguan imun. Nah, jadi udah sisa 2 kantong itu udah naik 2000. Dokternya bilang kemungkinan ini demam berdarah. Kemungkinan demam berdarah. Mix, jadi ITP dan demam berdarah. Kita tunggu sampai 6 hari ya Bu, hasilnya keluar. Jadi masih di ruang ICU ya, 6 hari. Begitu keluar, dokternya bilang apa? Udah 6 hari ini, Bu, apa? Saya tidak sanggup lagi mengobati anak ibu. Silakan anak ibu dibawa ke rumah sakit yang lain, khususnya yang ada dokter darah, atau ke rumah sakit Darmais ya, ada dokter di sana lengkap. Oke, dari rumah sakit carikan ya, cari. Ada takut dong, ada rasa takut kan ya, khawatir, aduh dapat enggak ya, tidak dapat, penuh semua, full ya, semua sampai ke semua rumah sakit itu rata-rata penuh. Jadi dia memang harus pindah rumah sakit yang alatnya lebih canggih, yang dokternya ada dokter ahli darah ya. Nah dari situ persiapan pindah itu 3.000. Bayangin ya, 3.000 tidak boleh bergerak ya. Kalau dia bergerak nanti dia turun. Maaf kata, pipisnya udah keluar darah, pipisnya darah. Matanya mungkin udah segede mata saya ya, karena nangis. Jadi kalau mau ngeliat orang tuh begini saya, nggak bisa lihat orang lagi. Karena anak saya anak perempuan satu-satunya ini. Terus udah begitu, saat lagi nunggu rumah sakit ya, dia bilang, ada nih Bu, di salah satu rumah sakit ini ada dokter darahnya, tapi bukan di ruang ICU ya, ICCU ya. Oke, kita terima langsung. Ambulan datang dari DKI, kalau punya KTP DKI gitu ya, itu gratis katanya ya. Karena saya mau cepet ya, saya bilang udah pakai yang ini aja, tapi mahal loh Bu katanya, dia bilang begitu. Nggak apa-apa, saya bilang begitu. Sekian harganya. Sampai di perjalanan ini ambulannya masuk ke got. Saya telepon dong, saya tanya, kenapa kok lama banget? Ini kan 3.000, ini kan dia kan harus segera dong. Dia udah duduk di kursi roda gitu, udah siap tinggal masuk ke ambulan gitu, mau pindah rumah sakit. Tapi begitu dapat telepon dari rumah sakit ini, maaf Bapak Ibu, ambulannya masuk ke got.
dalam hati. Marah nggak? Kecewa nggak? Kok Tuhan ini kan kami setia loh melayani Tuhan. Itu kan bisa nggak protes kayak begitu, bersungut-sungut. Pada saat itu saya hanya mengucap syukur. Amin. Saya hanya katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Gak lama kemudian ya datang ambulan yang kedua. Gratis Bapak Ibu Saudara. Nggak dipungut biaya. Hanya kasih KTP ya. Nggak dipungut. Jadi ada maksud Tuhan. Coba kalau bersungut-sungut. Coba kalau dia nggak masuk got, bayarnya mahal nggak? Mahal kan? Jadi di balik musibah ada berkat Tuhan. Amin. Nah, jadi jangan pernah takut ya. Yesaya 41 ayat 10. Coba dibuka firman Tuhan ya. Ada yang bawa Alkitab, ada yang bawa Alkitab ya. Nah, rata-rata saya lihat bawa Alkitab semuanya ya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu di saat menghadapi ya pergumulan, persoalan. Yang jomblo, jangan bimbang ya. Jodohmu ada di situ, dekat ya. Yang seiman, jangan yang gelap. Kalau yang gelap bahaya, nggak kelihatan. Amin. Nggak kelihatan ya. Jadi harus yang terang di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, masih sampai di situ ya tadi ya. Sampai di rumah sakit ya, ambulan. Nah, sampai nih ke rumah sakit yang kedua. Ya, sampai di rumah sakit yang kedua, ya sebenarnya ada slide-nya karena ceritanya liburan, jadi saya nggak bawa, ya. Nah, jadi ada di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, masuk di UGD, dicek dong, ya, dicek. Hasilnya trombositnya tadi datang berapa? 3.000. Sampai di situ jadi 2.000. Wah, dokternya pada panik semua, ya. Udah panik ya semua, susternya juga ya, cepet pokoknya, ya. Karena saya udah saya udah berdoa lah, saya udah berserah sama Tuhan, ya. Saya percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong pada saat itu, ya. Sampai di situ, setelah udah cek, dapat kamar, masuk kamar, transfusi lagi, ya. Ahli darahnya, jadi pakai 2 dokter, ya. Dokter spesialis penyakit dalam dan ahli darah. Nah, ahli darah katakan harus transfusi 10 kantong lagi. Ya, oke, transfusi 10 kantong. Golongan darahnya sekian ya. Nah, begitu udah transfusi, yang kedua ini yang 10 berarti kan udah 20 ya. Terjadi alergi kembali. Ya, merah-merah, gatul-gatul semuanya, ya. Semua gatul-gatul ya. Tidak naik sama sekali. Tidak naik. Maksudnya masih segitu. Dokternya bilang, ini perlu lagi 10 kantong, Bu. Jadi kalau 1 kantong dikalikan, maaf kata bicara ya, sekian harganya, kaliin udah berapa uangnya. Ya, belum rumah sakit yang pertama, ya. Kami ini sebagai hamba Tuhan, full timer, ya. Tidak bekerja. Bekerjanya di ladang Tuhan. Gajinya berapa? Bapak Ibu mau tahu? 1 bulan 30 hari. Ya. 1 bulan 30 hari itu gaji kami. Ya. Transfusi yang kedua nggak berhasil. Kembali lagi dokter katakan, transfusi lagi 10 kantong, Bu. Dia katakan begitu. Malam itu saya hanya berdoa. Tuhan, ya kembali lagi berdoa. Mau minta tolong sama siapa? Dokter yang rumah sakit yang pertama udah angkat tangan, ya. Yang ini
ya kita berharap lagi Tuhan pakai dokter ini bisa menyembuhkan. Ya tentunya seperti itu ya. Akhirnya transfusi. Ya, waktu transfusi yang ketiga ini dia kulitnya menjadi keriput. Ya, dia teriak-teriak, dia loncat-loncat ya di atas tempat tidur. Belum ya di itu tinggal 10, tinggal setengah lagi. Jadi akhirnya dilepas, tinggal setengah dilepas. Jadi 9,5 itu. Akhirnya disuntik untuk alerginya karena jadi keriput semuanya kulitnya. Ya, jadi serem. Akhirnya dokternya mau ketemu dengan kami, dia katakan, Bapak Ibu, katanya, saya tidak bisa lagi mengobati Bapak Ibu. You punya uang? Saya digituin sama dokter. You punya uang? Kerja apa bapaknya? Katanya. Ini anak harus dibawa ke Singapura pengobatannya. Nggak bisa di sini, saya udah nggak sanggup, dia bilang. Karena sudah, ya jadi artinya udah 30 kantong ya ditransfusi, tapi tidak naik trombositnya. Sudah. Akhirnya saya di situ dikatakan katanya harus dibawa ke Singapura. Saya coba ya telepon orang ya konsultan ya untuk dibawa ke Singapura itu biayanya berapa. Terus harus sewa pesawat. Di dalam pesawat itu harus ada dokter darah, ada suster ya, para tim medis lah artinya yang boleh ikut saya dan bapak ya di dalam pesawat itu. Oke, saya bilang. Padahal nggak punya uang, ya. Saya bilang oke. Sampai di rumah, saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Cari uang, ya. Saya coba ya jual rumah. Jual rumah pun harganya katanya perlu dananya 500 juta. Kalau jual rumah pun tidak dapat harganya segitu, ya karena BTN. Saya katakan lagi, kalau mau jual rumah nggak seperti jual kue atau jual kacang. Nih beli gitu langsung kita jual langsung dapat gitu ya. Ini jual rumah pasti lama dong ya, dan harganya tidak nyampe 500 juta ya. Separohnya pun mungkin tidak ya. Saya coba telepon ke jemaah. Saya telepon, Pak, ada nggak yang mau minjemin uang ke saya 500 juta ya? Saya mau beranikan diri nih ya. Saya mau pinjam uang 500 juta. Oke. Dia bilang, oke, saya punya kenalan ya. Dia telepon ke kenalannya, kena 2%. Oke, nggak apa-apa ya. Saya bilang begitu, oke nggak apa-apa. Saya bilang kena 2%. Waduh, dengan yakin aja gitu ya 2% ya. Tapi saat itu ya, setelah udah oke, malamnya saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya ingat firman Tuhan ya. Di dalam Matius itu dikatakan, Matius 7 ya, ayat 7. Mintalah. Ya, mintalah itu datang terus di telinga saya. Mintalah, mintalah. Ya, saya menangis, saya bersujud. Saya duduk situ bersujud, saya berdoa sama suaminya, sama dedinya. Saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, kami ini sebagai hamba Tuhan. Ya. Kalaupun ya uang yang saya pinjam dapat, saya bilang, ya, bawa ke Singapura, ya, artinya saya meremehkan kuasa Tuhan. Saya sudah berusaha nih Tuhan, saya bilang. Waktu dia take off, saya bilang, maaf kata, kan nggak boleh kesenggol. Nanti kan tipisnya kan darah ya. Kalau kesenggol goyang sedikit, itu dia ngucur darah. Dan di bibirnya ini banyak melentung, itu bentolan kayak orang sakit cacar, tapi isinya darah. Ya, dia bilang jangan sampai di kepala. Kalau sampai di kepala itu pemburunya pecah, ya akan nggak tertolong. Ya, jadi sudah nimbul di sini banyak sekali ya. Merah-merah kayak cacar, tapi isinya darah di bibir sini semua. Ya, tangannya pada biru-biru, karena kalau kepentok sedikit itu biru gitu. Nggak kepentok aja dia biru gitu. Udah begitu ya, karena dokter sudah nggak bisa. Saya konsultan sekian, oke, pinjam uang oke, semua oke. Malam itu saya berlutut, saya berdoa. Ya, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, minta tanda dong Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan Yesus, kayak Bapak gitu. Kayak macam, ya kita kan nih anaknya, ya kita minta dong sama Bapak kita, ya. Minta Bapak di surga, ya. Bersujud, berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu, mujizatmu, kasih tanda
nih aku ini udah minjem uang nih ya, Tuhan sembuhkan, naikkan trombosit ya. Kalau saya bawa nanti saya membayangkannya gini, begitu dia naik pesawat ya, keluar darah banyak, terus nggak tertolong gitu ya, nggak bicara, nggak tertolong, terus saya hilang anak, terus punya utang. Iya dong, punya utang, malah banyak banget ya utangnya, jual rumah masih utang lagi gitu kan. Akhirnya yaitu minta sama Tuhan, bener-bener Tuhan nyatakan, Bapak Ibu, nyatakan bener-bener ya. Malam itu kami berdoa, jam 4 pagi telepon bunyi dari rumah sakit, laporan ya. Karena saya agak nakal, waktu disuruh bawa pulang, udah dokternya angkat tangan, saya masih taruh aja di rumah sakit, kagak ya dibawa pulang. Ini bahasa Betawi udah mulai keluar ya, kagak ya. Ya, jadi saya berlutut, saya berdoa, dari rumah sakit telepon, dia bilang trombositnya sudah naik 11.000 Bu. Dahsyat? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 11.000. Wah, saya dari jam 4 saya mau nungguin nih ya, sampai jam 5 atau jam 6 saya mau telepon orang yang saya pinjam uang itu, saya minjem uang itu. Saya telepon, Pak, saya nggak jadi pinjam uang, anak saya sudah sembuh Pak. Saya bilang begitu ya, anak saya udah sembuh, saya nggak jadi pinjam uang ya. Oh, bingung kali ya, kemarin ya 3.000, ini saya bilang udah naik 11.000. Saya bilang ini, saya percaya ini tanda Tuhan, ini baru awal, saya percaya Tuhan akan sempurnakan. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu ya, jangan pernah khawatir ya. Dari ayat yang kita bacakan, katakan ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami ya, bukan pencobaan yang biasa-biasa aja. Tuhan akan kasih kekuatan buat kita, kemampuan buat kita. Jadi ya, begitu udah 11.000, saya ke rumah sakit. Ya, saya mau ketemu nih sama dokternya ya. Mungkin nih dokter nih udah istilahnya agak jutek gitu ya. Saya pun ya, kita sebagai hamba Tuhan, kalau bukan hamba Tuhan mungkin kayaknya saya juga bisa jutekin gitu ya. Kalau dia, kan kita bayar gitu istilahnya ya, kita kan minta ngobatin, tapi karena kita hamba Tuhan ya udah merendahkan hati kita ya. Begitu juga kita datang kepada Tuhan, kita harus merendahkan hati kita. Jangan sombong, gue bisa nih, aku bisa nih, aku punya uang nih. Jangan pernah menyombongkan ya kepunyaan kita, tapi kita rendahkan hati kita ya. Masih bersambung ya, sampai di tadi naik ya 11.000 ya, sampai 11.000. Nah, firman Tuhan ya, yang kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 13 kan tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi, jangan takut. Yang kedua, jangan mudah menyerah ya. Saya ya, bukan katanya ya, saya ini firman Tuhan ini benar-benar ya, apa yang saya alami ya. Jangan mudah menyerah. Kalau secara manusia 2 dokter sudah angkat tangan ya, tapi saya percaya Tuhan akan turun tangan memberkati saya dan saudara. Amin. Akan menolong saya dan saudara. Kita semua sama ya, asalkan dengan iman ya. Jangan mudah menyerah sebagai umat-umat Tuhan. Dikatakan seperti itu ya, di dalam firman Tuhan itu pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Jadi jangan mudah menyerah. Saya usahakan ya, saya benar-benar ya fokus ya kepada Tuhan pada saat anak itu sakit. Saya bilang Tuhan pasti menolong. Tuhan mau pakai kamu. Di saat udah naik 11.000 ya, besokannya disempat turun lagi dan sempat jadi jadi lemah kembali ya. Jadi lemah kembali dan nadinya menjadi 50. Menyerah nggak saat itu? Dan sudah ngikut ya. Kita hanya berdoa,
keluarga besar sudah kumpul semua, pada minta maaf semua, udah kumpul pokoknya udah semua. Ya, datang lagi jemaat satu. Tante, aduh, dia nangis. Saya belum nangis, dia udah nangis duluan. Ya, bapak-bapak lagi. Ya, dia nangis. Aduh tante, aduh ini Felix gimana ya? Ini yang kemarin itu kan saudara juga ada yang meninggal. Tante kasih daun ubi deh, rebus daun ubi, katanya gitu. Iya, nanti tante rebus, kamu yang cari. Ya dong, kan dia menganjurkan, dia yang cari, dia yang beli ke pasar. Ya toh, dia yang beli, dia yang cari, rebusin, bawa ke rumah sakit, iya kan? Nah, Mama sudah Niko, ini Felix, aduh pasti meninggal ini tante. Jangan bilang pasti, saya bilang begitu, berdoa. Akhirnya malam itu karena komsel ya, doa di rumah sakit itu saya seluruh jemaat saya suruh datang berdoa. Yang bisa datang, yang tidak bisa datang berdoa Jo di rumah. Ya, di lorong-lorong rumah sakit kita berdoa. Ya, di lorong rumah sakit supaya Tuhan nyatakan mujizatnya. Berdoa, ya. Kita cuma kekuatan kita hanya berdoa, berusaha dan berdoa. Yang pertama adalah berdoa, berlutut berdoa. Dan puji Tuhan ya, setelah habis berdoa ya, trombositnya semakin naik ya, semakin naik ya. Kita tidak patah semangat, kita tidak mudah menyerah sebagai anak Tuhan. Dan jemaat yang kami layani juga ya, tidak menyerah, dia tetap berdoa, semakin naik, berdoa terus. Saya bilang jangan cuma di lorong aja, ngana pulang, ngana berdoa di rumah Jo ya, berdoa. Mereka tetap berdoa ya. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuh, bukan katanya ya. Kalau orang buta ya, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, iya kan? Karena dia tidak melihat, kan buta, kan dia cuma dengar cerita. Orang itu diberkati Tuhan, gitu kan? Nah, tidak melihat. Bapak Ibu Saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan pasti mengalami mujizat demi mujizat kalau kita percaya. Amin. Bukan katanya, amin. Ya, bukan katanya seperti orang buta bilang, ya. Kalau orang buta bilang kan dia karena nggak bisa lihat kan, burung nuri, gitu kan? Katanya terbang tinggi, katanya, ya. Karena dia tidak melihat. Nah, kita yang bisa melihat, ya. Kita yang tidak buta, jangan sampai buta rohani, ya. Harus melek, ya. Rohani juga bisa sakit loh. Kalau jarang berdoa, jarang bersekutu dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan Yesus, jarang baca firman Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ya rajin beribadah, setia melayani Tuhan, ya. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dukung pelayanan di tempat ini, ya. Mau sebagai penerima tamu, ya, sebagai kolektan, ya, WL, singer, pemain musik, apa saja, tetaplah setia di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Amin. Ya. Dulu saya juga nggak mau jadi hamba Tuhan, ya. Emang ada yang katanya cita-citanya saya mau jadi pendeta, ya. Ada tidak? Di sini ada? Tuh, nggak ada yang ngacung, ya. Tidak mudah, tidak gampang, ya. Saya dulu kalau berdiri di depan sini juga takut, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan dan kemampuan, dan talenta kita ya berbeda, tetapi kita tetap bersatu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, ya. Tadi yang pertama apa? Jangan takut, ya. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Terkadang kan ya kita suka menyerah. Ya, udahlah, pasrah. Nah, yang ketiga, tetap percaya. Yang ketiga, tetap percaya. Mengapa kita harus tetap percaya? Mengapa? Karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan
tidak pernah berubah selama-lamanya. Nah, lanjut ya. Tadi ya, trombosit naik ya. Saya mau berjumpa dengan dokternya, ahli darah. Kertas yang dia sudah tulis, dia menyerah, dia angkat tangan ya. Kita angkat tangan kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Ya, waktu kita berdoa menyembah kan kita angkat tangan dong. Ya, ada yang begini, ya oke, ya nggak apa-apa. Saya berjumpa dengan dokter. Dokternya udah baca ternyata, ya hasilnya udah naik trombositnya. Wah, udah jauh, udah dari 11.000 udah makin bertambah ya. Terus dokternya bilang begini, hebat ibu, saya suruh bawa pulang, ibu tidak bawa pulang. Tuhan luar biasa, ya Tuhan luar biasa. Iman ibu luar biasa. Oke, saya akan lanjut mengobati anak ibu, ya, dan lanjut gitu ya, sampai 15 hari di ruang ICU ya, dan trombositnya semakin naik dan boleh pulang dengan 450 trombosit. Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang begitu dahsyat ya. Nah, kalau Tuhan Yesus menolong saya, pasti Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu, tetap percaya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan saat menghadapi pergumulan, persoalan di dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara. Jadi saat kita menghadapi pergumulan, persoalan di dalam hidup kita, ya, yang pertama ya, jangan pernah kita takut. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus kita yang dahsyat, dan Tuhan Yesus akan sanggup menolong saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ya pagi hari ini yang singkat ya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati.